Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita bahas kartu ATM, kartu grafis alias VGA alias GPU. Nah kali ini kita bahas perumahan, rumah komputer. Kok rumah bos? Lah iya, tempat perangkat komputer tinggal itu disebut rumah, masa iya disebut pondok? Bahasa kerennya sih casing ya, casing ya yang bener. Dan sekarang rata-rata sih casing menyasar ke gamer, makanya sering dibuat judul casing PC gaming. Nah apa saja hal jelek dari casing yang wajib dihindari? Lanjut aja disimak videonya sampai tuntas. Jangan lupa yang baru mampir ke channel ini, bantu channel ini menggapai mimpi di tahun yang indah ini. Amin. Casing jenis kaleng kerupuk. Emang ada bos? Ada, yaitu casing ala kadarnya. Yang penting bisa masuk perangkat ke dalamnya. Tapi sebenarnya casing begini sih bikin perangkat tersiksa ya. Kebayang loh, udah susah buat pasangnya, perangkatnya kesiksa karena gerah. Gerah gimana bos? Jadi gini, sirkulasi udara di casing ini jelasnya kurang baik ya. Ya kalau cuma PC kelas entry level yang cuma pakai VGA onboard, nggak terlalu banyak perangkat yang dipasang, ya nggak terlalu masalah ya. Tapi kalau kalian pakai VGA yang tergolong kenceng, harddisk bertumpuk-tumpuk, belum lagi pakai prosesor yang kinerjanya cukup tinggi, jelas perangkat kalian bakal sering menahan udara panas. Dan ini nggak baik ya, sering kepanasan, ya bakal hitam. Itu kulit ya? Maksudnya perangkat nggak bisa tahan lama. Kalau harddisk sering overheat, bisa-bisa bad sector dan hal jelek lainnya. Intinya sih kalau bisa kebeli perangkat bagus, masa iya pakai casing kaleng kerupuk? Pakai kaleng besi dong. Maksudnya pakai casing yang punya ruang lega dan sirkulasi udara yang baik. Salah satu pengalaman terburuk saya rakit di casing kaleng kerupuk jenis preman itu melukai jari-jari saya. Kulit dong. Karena ada sebagian tubuh casing itu kayak pisau tajam-tajam. Casing benjolan. Casing apa lagi nih bos? Jenis casing ini memang terlahir dengan cacat di bodi ya. Ini benjolan bukan kecil ya, tapi gede banget. Nah maksud benjolan ini yaitu penutup casing di bagian kabel manajemen ada tonjolannya. Tonjolan apa benjol sih yang bener? Nah model yang seperti ini sepanjang jalan kenangan, sepanjang pengalaman saya merakit PC itu bikin susah. Terutama sih buat ngumpetin kabel prosesor 4 atau 8 pin, ataupun kabel kipas atas dan bagian belakang. Terlebih lagi kalau kabel power supply-nya itu tebel-tebel, nggak pipi. Kalau mau ditutup casingnya bakal dipaksa biar ketutup. Ya karena ruang yang lega cuma di area benjolan doang. Sedangkan kabel power supply prosesor ini malah masuk di area yang sempit. Kan kejepit, jadi ahatit dong. Dan parahnya model gini cuma penutupnya aja yang luas, sedangkan di dalamnya nggak dikasih space atau ruang tambahan. Ya udah, lengkap sudah derita merakit di casing PC murah. Emang murah bos? Ya biasanya sih lebih murah harganya. Dan satu lagi selain nyusahin, ada juga model lubang kabel manajemen itu ketutup motherboard. Lah ini sama parahnya, ngapain coba naruh lubang kabel manajemen itu di belakang area motherboard? Mungkin biar irit bahan kali ya. Kalau taruh di atas motherboard mungkin nambah bahan lagi. Casing banyak parasit, penyakitan bos. Iya, kayak namanya. Jadi maksud parasit ini dimana posisi harddisk itu buat masangnya susah. Lah, masang aja udah susah, apalagi mau nyopotnya. Maksudnya gimana bos? Gini, tempat harddisk itu kan paling baik adalah pakai rak harddisk ya, biar gampang lepas pasang. Tapi sebagian casing, apalagi casing yang tergolong murah, itu naruh harddisknya kalau nggak nempel di atas power supply cover, nempel di bawah power supply cover. Buat pasang bautnya ya nggak mudah, apalagi mau nyopot ketika ada masalah di harddisknya. Model tempel gini macam parasit. Kalian wajib pasang kabel SATA dan power SATA terlebih dahulu sebelum ditempel ke casing. Ini buat mempermudah masang atau nempel di dalam casing. Ada lagi yang modelnya berdiri ya, kan capek kalau berdiri terus, enak tiduran dong. Tapi jarang nemuin juga casing model kayak gini. Intinya sih kalau kalian suka gonta-ganti harddisk, baiknya hindari beli casing yang cuma ala kadar doang buat penempatan harddisk. Ya kalian tahu sendiri ya, harddisk itu sering juga jebol atau rusak. Atau juga karena data semakin hari semakin rakus, yang ujung-ujungnya ganti harddisk lagi dengan kapasitas yang lebih besar lagi tentunya. Casing kejepit, ada bos, model gini. Nah maksud dari kejepit itu pas-pasan banget ya, udah nggak ada lagi ruang. Ya macam bagian depan dikasih kipas ya, model casing zaman now. Kipasnya itu di depan kalau nggak 2 ya 3 atau malah 4. Parahnya sebagian produsen casing nggak kasih space buat kipas narik udara dari luar. Yang ada udara dari luar nggak ketarik, udara dari dalam nggak kebuang. Ini sama aja kentut nggak bisa, berak nggak bisa, ketahan dong, melilit dong perutnya, kayak kejepit. Jadi hal-hal yang sia-sia ketika ada kipas di bagian depan tetapi nggak dikasih ruang buat narik udara.
Selain bagian depan, ada juga bagian atas yang fresh banget dengan motherboard. Lah ini, kalau kalian mau nambahin kipas di bagian atas atau mau pasang water cooler, kan bikin susah. Kadang kipas tabrakan sama kabel power supply prosesor. Ada juga yang tabrakan sama RAM. Hidup udah susah. Dapat casing nyusahin. Ya mending dibalikin, terus ganti yang lebih baik. Banyak kok casing murah tapi nggak maksa model kayak gini. Sementara cuma ini doang yang wajib kalian hindari ketika membeli sebuah casing. Casing sekarang ini memang rata-rata mengurangi tempat harddisk ya. Kebanyakan sih cuma dikasih 2 slot harddisk. Sisanya 2 atau 3 itu biasanya untuk SSD SATA ataupun harddisk ukuran 2,5 inch. Bahkan casing-casing model baru sekarang udah nggak ada lagi tempat buat DVD room. Ya mati deh teknologi satu ini. Dicampakkan, dibuang, dihilangkan, dilenyapkan. Pokoknya macam sampah. Ya karena kalau dikasih tempat bikin pemandangan di dalam PC jadi berantakan. Dan lagi sekarang udah digantikan sama media seperti flash disk ya. 4 hal yang saya temui tersebut memang dijumpai di casing berharga super murah. Rata-rata sih di bawah Rp500.000. Tapi nggak semua casing murah sejelek itu. Ada juga yang cukup baik soal penempatan perangkat. Yang jelas sebelum membeli pastikan kalian nonton reviewnya terlebih dahulu. Kalau udah yakin silahkan bungkus. Satu hal lagi yang harus kalian pahami, jangan sampai beda 100.000 doang terus ambil yang lebih murah. Beda cepet loh. Kalau bedanya hampir setengah juta, it's okay lah. Kalau cuma 100 atau 150 dengan fitur yang lebih baik, mending ambil yang lebih mahal dikit ya. Bagi kalian yang punya pengalaman jelek masalah casing, silahkan di-share. Di sini saya cuma memberikan pengalaman pahit saya ketika terpaksa merakit di casing yang kurang tepat buat pasang perangkat. Tapi kalau kalian jeli, ada juga casing murah meriah tapi punya ruang yang lega, nggak nyusahin buat bongkar pasang. Ya intinya harga murah bukan berarti murahan ya. Mungkin ada yang bakal komplain nih, lah saya sendiri buat rakit PC Kirihori pakai casing kaleng kerupuk atau yang nggak terlalu bagus. Umumnya PC Kirihori yang saya rakit nggak menghasilkan panas yang terlalu tinggi. Terlebih lagi perangkat yang dipasang di dalamnya pun nggak terlalu banyak ya. Tapi itu adalah pilihan murah meriah yang suatu saat nanti kalau ada dana udah pasti ganti dong dengan yang berkualitas. Begitupun juga dengan power supply-nya. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing PC yang wajib dihindari. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di MK Channel.